Baik pendengar dan pemirsa RRI, kali ini kita outdoor dan ada hal yang menarik pastinya. Kita akan berkenalan dengan beliau. Beliau ini bertugas di Biak kalau nggak salah mulai dari Januari dan sampai saat ini dengan wilayah kerja yang cukup besar dan sudah pasti kita akan mengetahui juga dengan jumlah personil yang banyak. Nah, seperti apa juga tantangan dihadapi dalam menjalankan tugas. Nah, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang nih Pak. Pendengar pemirsa, kita kenalan langsung karena kita berada di ruangan beliau yang keren ini. Kita sapa langsung Panglima Komando Operasi Udara atau Pangkoops 3, Bapak Marsikal Muda TNI Beni Arfan, MMP, MMDS, MSS. Selamat pagi Selamat Pak pagi, Panglima. Terima kasih sudah datang. Kita senang bertemu dengan teman-teman DRI. Selama ini hanya kedengaran suaranya saja, sekarang bisa ketemu langsung. Jadi mungkin kita bisa saling cerita sedikit. Ngobrol-ngobrol sedikit, benar Pak Panglima. Kabar sehat ya Pak? Ya. Alhamdulillah. Kemarin libur panjang, Lebaran dan cuti bersama mudik ini Pak? Kita tetap standby, karena kan pertama kondisi di Papua, apalagi pasca pemilu masih dinamis. Ya. Kemudian kebetulan saya sebagai pimpinan utama di Korps Udara 3, itu harus mengakomodir banyaknya keluarga besar yang tidak mudik, ya kita buka di rumah jadi apa namanya open house. Ada open house juga? Open house di rumah. Wah, datang kemarin? Seru, nggak sempat Pak. Nggak diundang kemarin. Iya, kalau gitu di momen juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, jadi seru juga Pak ya, karena apa namanya? Kemarin kebetulan ya kita undang teman-teman dari Forkopimda supaya mengetahui seperti apa sih budaya yang biasa kita laksanakan untuk silaturahmi dan ramah tamah gitu. Kalau bicara tantangan selama bertugas, kemudian dengan sekarang sudah menjabat sebagai Pangkoops 3 dengan luas wilayah kerja yang luar biasa dan personil yang cukup banyak, apa aja nih Pak Panglima yang bisa menjadikan tantangan? Untuk saya pribadi, alhamdulillah saya sudah mendapatkan penugasan dan kepercayaan di berbagai medan tugas yang berbeda-beda di operasi, intelijen, pendidikan, baik dalam dan luar negeri. Jadi itu membuat saya memberikan banyak pengalaman dan bekal lah untuk melaksanakan pengabdian dan penugasan, khususnya Angkatan Udara, karena kan kita luas sekali wilayahnya Mbak. Kalau kita bicara tentang wilayah ini, sepertiga itu daratan, ya. Jadi dominan matra tertentu, tapi ada yang bilang 2/3 lautan, berarti harus lebih kuat lagi. Tapi kalau kita lihat 3/3 semuanya dibungkus oleh udara, jadi memang dinamika dan tantangannya jadi lebih berbeda, dan ini yang harus kita tunjukkan supaya kita bisa memayungi semua pengamanan wilayah negara kedaulatan Indonesia ini yang kita jaga. Itu yang menjadi sangat tinggi dinamikanya. Oke Pak, kalau Pak Panglima, apa sih yang ada catatan tersendiri nggak dari pengalaman-pengalaman atau hal-hal menarik nih dalam proses Bapak sampai akhirnya pokoknya dalam tugas sampai menjadi menjabat sebagai Panglima ini Pak? Yang menarik tentunya bagaimana kita itu selalu mengedepankan teamwork ya. Jadi khususnya untuk Angkatan Udara, kalau kita melihat pesawat terbang diawaki oleh 1 orang pilot misalnya, atau 2 orang, tapi ternyata di balik itu ada lagi pendukung-pendukung lain yang menyiapkan semuanya sehingga pilot dengan pesawat itu dapat melaksanakan tugas dengan baik. Itu yang kita lihat. Jadi itu dibawa ke dalam kedinasan yang lain. Jadi Korps Udara 3 ataupun kedinasan yang lain itu dianggap sebagai suatu pesawat besar. Pilot sebagai adalah komandannya, tapi didukung oleh tim yang kuat. Nah itu, jadi fondasi awal yang harus kita bangun adalah teamwork tadi itu. Semuanya memiliki spirit yang sama, semangat yang sama, bahwa itu adalah tujuan bersama yang harus kita capai. Nah, membangun teamwork, betul. Jadi dimanapun kita bertugas, mungkin di militer, di sipil, RRI atau dimanapun, begitu kita masuk ke dalam penugasan yang baru, saya pribadi, saya akan membangun teamwork dulu sebagai fondasi yang kuat. Mustahil kita ajak mereka bicara tentang goal, objektif, tujuan, visi misi, tapi grace-nya tidak kita cover bersama. Itu mungkin yang membuat menarik. Suksesnya di situ ya Pak? Betul. Ya? Suksesnya. Jadi kalau berbicara juga ke sekitar ini Pak, kalau bicara sinergitas dengan misalnya kalau kita bicara di setiap daerah kan, Bapak penugasan dan lain ini apa Pak? Termasuk kita di Papua. Iya, itu penting Mbak, penting karena di sini kan sangat plural ya, jadi heterogennya sangat kuat. Jadi khususnya Biak ya, kalau kita bandingkan Biak itu sebetulnya bisa menjadi prototipe bagi wilayah Papua secara utuh. Bagaimana di Biak ini semua suku, semua background semacam melting pot di sini nih, berkumpul bersama membangun kabupaten. Nah, sehingga apa?
kondisinya kondusif, keamanan terjaga, semua berpartisipasi, berkontribusi. Kita lihat suasana bersih, ya, kita lihat kemana-mana aman, misalnya ekonomi bergerak walaupun memang tidak secepat yang diharapkan. Tapi kalau kita bandingkan dengan wilayah Papua yang lain, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri. Biak juga dikatakan sebagai zona damai. Betul. Itu yang kita jaga terus. Bukan berarti, ya memang Biak karena dianggap pulau kecil, tapi ini bisa menjadi contoh untuk Papua secara utuh. Bagaimana kita komponen bangsa bersama-sama, komitmen yang sama begitu. Dan tagline Biaknya ada tuh Pak Panglima. Iya, bila ingat akan kembali. Jadi Pak Panglima setelah dari sini Pak Bin pindah, balik lagi bintangnya naik kalau gitu balik. Tapi kadang-kadang ada yang nggak ingat lagi, jadi karena nggak mau kembali ke Biak. Yang bila ingat jadi kapok gitu, jangan ya Pak Panglima, jangan ya. Nah Pak Panglima ini sebelum kita masuk ke tadi ya rangkaian kegiatan dalam HUT TNI AU, Pak ini kan banyak anak-anak muda kita nih, anak-anak adik-adik kita dari pelajar-pelajar juga, baik yang di kota, di kampung-kampung, di Biak ataupun di secara umum di Papua, punya keinginan juga, aduh ingin nih masuk ke jadi tentara, ya mengabdi sebagai tentara, sebagai prajurit dan lain-lain. Mungkin apa yang perlu diberikan motivasi gitu Pak buat adik-adik kita, sehingga mereka juga punya keinginan, semangat itu bahwasannya ayo silakan mengabdi kepada negara seperti. Betul, setuju sekali. Jadi sebetulnya itu yang kita harapkan, bagaimana motivasi itu tumbuh dari bawah gitu ya. Jadi melalui berbagai media, apakah bertemu langsung atau publikasi dan sebagainya, kita harapkan antusias masyarakat sekitar yang untuk mencoba mengabdi melalui Angkatan Bersenjata semakin tinggi. Yang menjadi tantangan kita adalah tentunya bagaimana kita bisa merangkul mereka, membantu mereka, mempersiapkan mereka untuk masuk dalam standar tertentu. Jadi mereka akan bersaing dengan kandidat dari seluruh provinsi di Indonesia dengan background yang berbeda-beda. Kalau kita lihat tentunya pendidikan di Jawa dengan di Sumatera pasti berbeda. Kita bandingkan dengan Papua akan terlihat gapnya. Disinilah kita mencoba. Jadi prajurit kita melalui Poddirga atau potensi pembinaan dirgantara itu mencoba merangkul ke seluruh wilayah di setiap lanut. Kalau saya kan di Korps 3 ini kita ada 8 lanut. Ada 8 lanut itu di seluruh Papua ada 4 lanut, kemudian di Maluku Utara, kemudian di selatan juga ada 4 lanut yang lain. Itu Indonesia Timur, itu semua kita rata-rata mempunyai sekolah. Namanya adalah sekolah angkasa. Nah, disitulah kita mencoba menyiapkan sumber daya bibit-bibit untuk diarahkan kalau mereka memang mempunyai minat menjadi Angkatan Udara. Mungkin yang perlu juga disampaikan juga kepada adik-adik kita nih. Betul. Jadi sangat terbuka peluang. Justru kita mengencourage untuk semakin banyak anak-anak muda. Kita buat banyak program, tapi kembali lagi bagaimana mindsetnya mereka, bagaimana orang tuanya, keluarganya juga ikut mendukung program itu. Betul, kita bangga kan sebenarnya ada juga anak-anak muda Biak yang sukses ya, dan jadi pilot dan lain-lain ya. Itu sangat kita expose, kita punya penerbang-penerbang background dari Papua, punya prajurit-prajurit dengan kecabangan yang berbeda. Itu pasti kita dorong, kita sebar mereka di masyarakat, biar mereka menjadi agen-agen kita untuk menjelaskan bahwa peluang itu ada, terbuka untuk siapa saja. Siapa aja, termasuk kita di Biak nih. Betul. Justru kesempatannya, tapi yang penting adalah di-prepare dari awal ya Pak. Ya, termasuk lingkungan juga. Oke, jadi jangan lupa kata Pak Panglima, yang penting disiapin dari awal. Kalau memang ada semangatnya dari, walaupun dari kampung, dari mana-mana ya Pak Panglima ya. Kadang-kadang anak-anak kita yang dari kampung itu mereka masih pure, kesehatannya bagus, berinteraksi dengan lingkungan yang bagus, udara segar, itu justru bibit yang kita cari. Nanti mereka jadi tumbuh menjadi prajurit, kita kembalikan lagi untuk membina kampungnya, mencari bibit-bibit yang baru. Itu jelaskan juga kita kalau yang ada armada-armada khusus di TNI di Korps 3. Di Korps Udara 3 kita memiliki, saya sampaikan tadi ada 8 lanut. Betul. Ada 4 lanut di Papua, kemudian 1 lanut di Maluku Utara, 1 lanut lagi di Maluku, Ambon, Somlaki, dan di Dumatubun. Nah, itu jadi ada 8, memang sedikit dibandingkan dengan Korps Udara 1 maupun 2. Namun wilayahnya paling luas. Iya, betul. Wilayah paling luas. Tantangan kita adalah tentunya di sini dengan wilayah yang luas sumber daya manusia sangat terbatas. Pesawat-pesawat yang beroperasi di sini heavy-nya kita adalah masalah utama di Indonesia Timur kan masalah ekonomi, masalah logistik. Harga tinggi karena penyaluran logistik tidak lancar. Nah, ini yang coba kita dukung. Jadi kalau mungkin saya bisa ceritakan di sini, setiap tahun itu hampir sekitar 2 juta ton logistik kita dorong ke seluruh wilayah Papua dengan menggunakan pesawat-pesawat angkut Angkatan Udara.
Jadi kalau di Papua Tengah, Papua Pegunungan, sampai ke Papua Selatan, itu sudah terkenal namanya Bapak Hercules. Karena mereka sangat mengharapkan kedatangan pesawat Hercules. Kenapa? Dengan datang pesawat Hercules, harga turun, harga stabil. Dia membawa logistik, beras, dan pangan yang lain. Nah itu yang, jadi heavy-nya di Papua adalah kita mendukung kestabilan ekonomi wilayah dengan cara mendorong logistik ke wilayah. Dan masyarakat merasakan langsung kehadiran TNI. Betul. Nah di samping itu juga kita ada aspek keamanan yang kita jaga, karena kita tahu bersama tantangan keamanan di Papua itu masih sangat tinggi dan masih sangat banyak kelompok-kelompok yang mencoba mencari kesempatan mendapatkan keuntungan itu dengan cara-cara kriminalitas, separatis dan sebagainya. Nah, itu juga kita berkontribusi di situ. Ini apa yang mau disampaikan? Baik secara untuk maksudnya ke internalnya, ke para personil atau prajurit yang tadi kan ada tersebar di mana-mana, apa juga yang disampaikan dengan memberikan semangat spirit juga dalam bertugas, dan keluarganya karena perlu dukungan keluarga sangat penting selama bertugas. Itu dulu, Pak. Jadi yang pertama adalah saya coba internal dulu ya, jadi bahwa solusinya kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Udara di wilayah Korps Udara 3, ini kita jadikan sebagai momentum ya, momentum untuk terus meningkatkan pengabdian kita kepada Angkatan Udara, bangsa dan negara, yang harapannya ini juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Kemudian untuk masyarakat di Papua khususnya, karena kita berdinas di Papua, TNI khususnya TNI Angkatan Udara itu adalah bagian integral dari proses pembangunan bangsa. Jadi dimanapun kita berada, kita akan masuk bersama-sama dengan komponen pemerintahan, komponen masyarakat, melihat apa permasalahan, kita carikan solusi dan menjadi bagian penting untuk membangun. Itu mungkin yang message yang ingin kita sampaikan. Tapi yang paling penting adalah kembali tadi di awal saya sampaikan, semua itu bisa kita bangun kalau ada teamwork yang kuat, teamwork dari berbagai. Jadi kita ini sebetulnya semua satu tim nih, satu tim di BIAK. Tim kita adalah mewujudkan BIAK yang aman, BIAK yang stabil, BIAK yang ekonominya semakin bertumbuh, dan akhirnya berdampak terhadap skala nasional. Kalau dalam Pak Panglima sendiri, apa Pak quotes yang jadi benar-benar pegangan dari Pak Panglima sendiri? Ya pegangan kalau menurut saya begini, jadi dimanapun sebetulnya kita berdinas dan berada bertugas apapun, semua itu sebenarnya kesempatan bagi kita ya, kesempatan untuk memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Jadi bekerja sebagai wartawan, bekerja sebagai personil militer, bekerja sebagai aparat pemerintah, itu sebetulnya kesempatan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi harus kita ambil kesempatan itu, karena itu akan menjadi investasi kita untuk pengabdian-pengabdian yang lain di masa mendatang. Titip pesan RRI sekali di udara tetap di udara dong. Itu tagline. Kita setuju, karena tagline itu yang sekali di udara itu siapa yang pertama kali itu dari ini kan, dari pihak dari TNI, dari Abdurrahman Saleh. Beliau adalah sosok dari pendirinya, pelopor. Iya, jadi itu terkenal karena beliau dari jajaran TNI AU. Oke, Pak, RRI sekali di udara tetap di udara. RRI sekali di udara tetap di udara. Luar biasa. TNI AU sekali di udara tetap di udara. Pak Panglima, sampai jumpa. Dadah dulu. Terima kasih, sukses semuanya. Syawi Kasumasa, sampai jumpa.